Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana SHMH. Di video kali ini kami akan menampilkan video mengenai pelanggaran kode etik oleh hakim. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Liberty P. Nintias dengan NPM 2212011358. Saya Remuna Girsang dengan NPM 2212011075. Saya Nuraini Azira Gusniar dengan NPM 22120111293. Saya Cynthia Margareta Gultom dengan NPM 2212011424. Saya Ilmuyu Azhar Alini dengan NPM 2212011068. Nah, sebelum kita masuk pada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, kita harus tahu dulu nih, apa sih kode etik itu? Kode etik adalah seperangkat prinsip, norma, dan aturan moral yang mengatur perilaku dan tanggung jawab profesional para pelaku profesi. Dan kode etik ini dijadikan pedoman bagi seseorang dalam menjalankan tugas yang diembannya. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat dari kode etik profesi. Fungsi dari kode etik profesi yang pertama adalah sebagai pedoman perilaku profesional. Kode etik profesi menjadi panduan dalam bertindak dan mengambil keputusan di lingkungan kerja yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai profesi. Kedua, menjaga kehormatan profesi. Kode etik profesi menjamin bahwa anggotanya menjalankan profesi secara terhormat dan bertanggung jawab, sehingga menjaga citra profesi di mata masyarakat. 3. Memberi perlindungan hukum. Kode etik profesi melindungi masyarakat dari tindakan tidak etis para profesional dan sebaliknya juga melindungi profesional dari tekanan eksternal yang dapat merusak integritas kerja mereka. 4. Mengatur hubungan antar profesi dan klien. Kode etik profesi membangun kepercayaan antar profesional dan klien melalui prinsip-prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan tanggung jawab. 5. Dasar penegakan disiplin dan sanksi. Kode etik profesi digunakan oleh organisasi profesi untuk menilai pelanggaran dan memberikan sanksi jika ada anggota yang melanggar etika. Selanjutnya, manfaat kode etik profesi. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih percaya pada profesi tertentu karena yakin bahwa anggotanya berperilaku sesuai standar etika. Kedua, mendorong profesionalisme. Kode etik profesi meningkatkan kualitas layanan dan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugas. 3. Mencegah penyalahgunaan wewenang. Kode etik profesi menjadi batasan moral agar profesional tidak bertindak sewenang-wenang atau demi kepentingan pribadi. 4. Membantu pengambilan keputusan etis. Kode etik profesi menjadi acuan ketika profesional menghadapi dilema moral atau etika dalam praktik kerjanya. Yang kelima, membentuk citra positif profesi. Jika seluruh anggotanya mematuhi kode etik, profesi tersebut akan dikenal sebagai profesi yang jujur dan bermartabat. Selanjutnya mengenai pengertian pelanggaran kode etik. Apa sih pelanggaran kode etik itu? Pelanggaran kode etik merupakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan etik yang berlaku untuk suatu kelompok atau profesi tertentu. Kode etik ini mengatur perilaku dan tindakan anggota kelompok atau profesi tersebut, dan pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi yang bervariasi, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Dalam hal ini yang dibahas yaitu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh profesi seorang hakim. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik hakim MK. Kode etik hakim MK diatur dalam PMK RI nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi, biasa disebut dengan Sabta Karsa Utama, yang terdiri dari 1. Prinsip independensi, yaitu dalam pelaksanaannya hakim MK harus independen atau mandiri tanpa terpengaruh dari pihak lain. Yang kedua adalah prinsip ketakberpihakan, yaitu bersikap netral dalam tiap proses di MK. Yang ketiga yaitu prinsip integritas, bersikap jujur, sehat, dan tulus. Yang keempat adalah prinsip kepantasan dan kesopanan. Yang kelima, prinsip kesetaraan, yaitu memperlakukan semua pihak sama.
Yang keenam, yaitu prinsip kecakapan dan kesaksamaan, yaitu bersikap profesional dan cermat. Dan yang terakhir adalah prinsip kearifan dan kebijaksanaan, yaitu hakim MK bersikap sesuai dengan norma hukum dan norma lain yang hidup di masyarakat. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai kode etik dan pelanggaran kode etik, sekarang kita akan masuk membahas mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Di mana dalam penanganan perkara nomor 90/PUU/XXI/2023, Hakim Mahkamah Konstitusi ini telah terbukti membocorkan data hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang dilihat melalui terbitnya reportase majalah Tempo edisi 22 Oktober tahun 2023 yang bertajuk Skandal Mahkamah Keluarga beberapa hari setelah perkara nomor 90/PUU/XXI/2023 ini diputus. Artikel ini mengurai secara rinci peristiwa yang terjadi dalam RPH. Menurut majalah Tempo sendiri, informasi mengenai artikel ini diperoleh dari dua narasumber, yang mana salah satunya merupakan petinggi MK. Walaupun hanya salah satu hakim MK yang terlibat dalam kebocoran data ini, akan tetapi Jimli selaku Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa Hakim Konstitusi secara kolektif dianggap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas di dalam RPH tidak bocor keluar. Dengan adanya kasus ini, Majelis Kehormatan MK menyatakan bahwa 9 Hakim Konstitusi ini membiarkan terjadinya konflik kepentingan dalam penanganan uji material nomor 90/PUU/XXI/2023. Dengan adanya kasus ini dinyatakan bahwa 9 Hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran kode etik berupa prinsip kesopanan dan kepantasan dalam penanganan uji material nomor 90/PUU/XXI/2023. Dan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ke-9 Hakim MK tadi, Majelis Kehormatan MK selaku perangkat yang berwenang untuk memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim MK memberikan sanksi melalui 4 putusan. Putusan yang pertama yaitu putusan nomor 2/MK/11/2023 dengan Hakim terlapor Anwar Usman. Melalui putusan ini, Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Hakim Konstitusi. Putusan yang kedua yaitu putusan nomor 3/MK/L/11/2023 dengan Hakim terlapor Saldi Isra. Dengan putusan ini, Saldi Isra diberikan sanksi berupa teguran lisan. Yang ketiga adalah putusan nomor 4/MK/L/11/2023 dengan Hakim terlapor Arif Hidayat. Melalui ini Arif Hidayat diberikan sanksi berupa teguran lisan. Dan putusan yang terakhir yaitu putusan nomor 5/MK/L/11/2023 dengan Hakim terlapor Manahan MP Sitompul, Prof. Eni Nurbaningsi, Soehartoyo, Wahidudin Adams, Daniel Yusmik, dan Prof. Guntur Hamzah, yang melalui putusan ini juga mereka diberikan sanksi berupa teguran lisan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.